Bab 168. 1. Hari demi hari berlalu, Ricky semakin dibuat dak-dikduk dengan acara pernikahan yang sudah kian dekat. Meski begitu, ia tetap bekerja seperti biasanya. Mengawasi Pak Damar juga mengurusi beberapa hal seperti penyaluran sumbangan untuk banyak yayasan. Termasuk biaya sekolah yang ia salurkan langsung untuk anak-anak asuh Davin. Bos, saya tadi sudah bayarkan biaya sekolah anak-anak bulan ini, sekalian uang saku mereka juga sesuai instruksi Bos Davin. Mumpung masih awal bulan, keburu saya sibuk takutnya terabaikan, kata Ricky pada Davin sore ini. Saat majikannya itu sudah pulang kantor dan sedang bersantai di halaman belakang. Ditemani Ayu sambil ngeteh. Syukurlah. Makasih, ya. Aku jadi lega, kata Davin dengan senyum mengembang. Oh, iya. Bukannya kata bos, akan mencari orang khusus buat ngurusin keseharian mereka. Yang masakin, ngurusin tempat tinggal dan lain-lain. Sudah dapat. Ricky kembali bertanya. Davin yang baru menyeruput tehnya meletakkan kembali cangkir miliknya. Dia menggeleng pelan. Belum ada. Memang kerjanya apa sih, Mas? Tanya Ayu ikut nimbrung. Sama aja kayak asisten rumah tangga lainnya. Masak, beres-beres rumah, nyetrika, gitu-gitu. Kecuali nyuci ya. Soalnya aku selalu mewanti-wanti agar mereka belajar mencuci bajunya sendiri. Sekaligus mengatur uang saku harian untuk mereka. Kalau dikasih mingguan atau bulanan sekaligus, aku khawatir mereka kurang bisa memanage. Boros di awal, ngirit di akhir. Panjang lebar Davin menjelaskan. Kalau nanti Riri sudah semakin pulih, dia mau gak ya? Jadi bisa sekalian ngurusin bayi. Toh kerjanya gak berat ini, usul Ayu tiba-tiba teringat saudara tirinya yang katanya membutuhkan pekerjaan itu. Jangan, Mbak, sambar Ricky buru-buru. Ia berpikir, jika Riri sampai bekerja di tempat tinggal para anak asuh itu, mau tidak mau dirinya akan bertemu dengan Riri sesekali. Dan hal itu, akan membuatnya tak nyaman. Pun khawatir menimbulkan kecemburuan di hati Nuri. Loh, kenapa memangnya, Mas? Tanya Ayu keheranan. Itu. Mbak Riri kan punya bayi. Khawatirnya repot kalau disambi bekerja seperti itu. Apalagi mengurus anak-anak, yang setiap pagi harus sudah tersedia sarapan. Kayaknya kurang cocok saja, jawab Ricky memberikan alasan selogis mungkin. Iya juga sih. Tapi waktu aku tanya Riri kira-kira punya keahlian apa, dia bilang gak ahli dalam bidang apa-apa. Sementara kalau memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah, insya Allah dia bisa. Mau disuruh kerja kantoran pun, gak punya ijazah. Kuliahnya juga gak nyampe 2 tahun keburu berhenti, balas Ayu kebingungan. Gimana kalau buka toko sembako di rumah? Biar bisa sambil jagain Siva, usul Ricky. Aku juga sudah kepikiran ke sana. Masalahnya gak jauh dari rumah sudah ada toko sembako gedean. Gak enak kalau ikut-ikutan jualan sembako, kecuali jaraknya jauh, jawab Ayu. 2. Ricky pun terdiam. Dia bingung harus menanggapi apa. Yang pasti, dia tak ingin terlalu sering terlibat komunikasi dengan Riri dan mengakibatkan kecemburuan untuk sang istri nanti. Apalagi acara pernikahan akan digelar dalam waktu kurang dari 3 hari lagi. Sudahlah. Nanti aku pikirkan baiknya gimana. Untuk anak-anak juga untuk Riri sendiri, kata Davin akhirnya menengahi. Sekarang ada yang lebih penting, yaitu acara pernikahanmu. Fokus saja dulu ke sana. Dan besok, kurangi aktivitas pekerjaan. Takutnya pengantin laki-laki kelelahan pas akad nikah. Kan gak lucu kalau malam pertama malah tepar gara-gara kecapean, lanjut Davin menggoda ajudannya itu.
Cek, bos ini. Bikin saya malu saja. Timpal Ricky sambil garuk-garuk kepala. Ngomong-ngomong malam pertama, sudah ada rencana belum mau bulan madu kemana? Tanya Davin dengan raut wajah kembali serius. Tak berkelakar seperti sebelumnya. Belum ada bos. Rencananya mau tanya Nuri dulu dia maunya kemana, jawab Ricky sedikit malu-malu. Wanita itu gak perlu ditanya. Ajak saja. Dia pasti mau pergi kemanapun asalkan dengan orang yang dicintainya. Apalagi ini sudah halal, tutur Davin. Iyakah, bos? Tanya Ricky ingin meyakinkan. Iya. Benar kan, sayang? Davin berganti menatap sang istri meminta pembenaran. Iya. Ayu menyahut singkat disertai senyuman manis. Tuh, dengar sendiri kan. Sudah gini saja. Aku bookingkan tiket pesawat sama kamar hotel di Bali untukmu dan Nuri berbulan madu. Anggap saja hadiah pernikahan dariku dan Ayu. Gimana? Tawar Davin. Aduh, gimana ya? Gak enak malah merepotkan bos Davin sama Mbak Ayu, jawab Ricky nampak sungkan. Merepotkan bagaimana? Ini gak ada apa-apanya. Bahkan hadiahnya terlalu biasa. Soalnya yang luar biasa sudah diwakili kakek, timpal Davin diakhiri senyum lebar. Atau gini saja. Kamu maunya hadiah pernikahan apa? Atau tiket bulan madu kemana? Aku bingung soalnya. Sepertinya gak perlu deh, bos. Gak enak. Lagi pula, setelah menikah nanti, belum tentu juga langsung bulan madu. Soalnya banyak pekerjaan yang aku tinggalkan, jawab Ricky masih sangsi. Haduh, abis nikah jangan dulu mikirin pekerjaan. Kakek juga pasti ngasih waktu buat cuti dulu. Ambil baik-baik kesempatan itu untuk menghabiskan waktu berdua sama istri. Gas bikin anak. Soalnya setelah hamil, nanti susah buat bepergian lagi, timpal Davin berkaca dari pengalamannya sendiri. Sudahlah Mas Ricky, mau saja. Ingat, kesempatan gak datang dua kali. Nanti setelah menikah, Mas Ricky tinggal ajak Nuri pergi berbulan madu. Tinggal berangkat doang ini. Nikmati deh waktu kalian berdua. Sebelum kalian kembali ke aktivis masing-masing, kata Ayu ikut berkomentar. Baiklah kalau gitu. Saya gimana bos Davin saja. Soalnya, meskipun dalam segi usia bos Davin jauh lebih muda dibanding saya, tapi dalam hal dunia percintaan dan pernikahan, jauh lebih berpengalaman, jawab Ricky akhirnya. Nah, gitu dong. Jadi fix ya, aku kasih hadiah tiket liburan. Tapi jangan lama-lama, 4 hari cukup kayaknya. Nanti pekerjaan di sini keteteran. Raihan juga belum mahir kalau disuruh handle semuanya, sahut Davin. 3. Ricky mengangguk mengerti. Azan maghrib yang berkumandang pun menjadi akhir perbincangan mereka sore itu. Hingga mereka langsung kembali ke kamarnya masing-masing. Selesai mendirikan salat maghrib, Ayu bersandar manja di dada Davin. Sementara Davin memeluk istrinya itu dari belakang sembari sesekali mengelus perut buncit sang istri. Mas, besok malam kan Mas Ricky mau berangkat ke kampung halaman Nuri. Yakin Mas gak ikut? Kasian loh kalau yang datang cuma kakek sama Raihan doang. Tanya Ayu sembari memainkan jemari Davin yang bertengger di perutnya. Yakin kayaknya, sayang. Aku gak bisa loh ninggalin kamu lagi hamil besar gini. Takutnya ada apa-apa. Apalagi kakek sama Raihan ikut pergi. Jadi di sini gak ada yang bisa jagain, jawab Davin. Sejujurnya, ia pun ingin menghadiri langsung acara pernikahan Ricky yang sudah dianggapnya keluarga itu.
Apalagi Ricky adalah salah satu orang yang menjadi saksi sekaligus mengiringi pertumbuhan dirinya sejak kecil sampai sebesar sekarang ini. Kalau mau pergi, gak apa-apa kok, Mas. Beneran. Tapi aku anterin dulu ke rumah Bapak. Untuk sementara, aku nunggu di sana saja. Palingan cuma semalaman kan? Usul Ayu. Beneran gak apa-apa. Tapi aku khawatir loh, tanya Davin nampak ragu. Gak apa-apa kali, Mas. Lagian hari perkiraan lahir aku masih lama loh. Masih ada waktu sebulanan lebih, jawab Ayu yang lebih santai tanpa banyak kekhawatiran. Apalagi saat melakukan USG beberapa hari yang lalu, dokter kandungan menyatakan kalau bayi dalam kondisi normal. Semuanya terlihat baik. Baiklah kalau gitu. Lihat besok saja ya. Soalnya aku ada pekerjaan penting yang gak bisa ditunda juga. Semoga sebelum sore sudah selesai. Dan aku bisa anterin kamu dulu ke rumah Bapak, timpal Davin tanpa kepastian. Ayu mengangguk menyetujui. Keduanya pun lalu larut dalam kebahagiaan saat melihat perut Ayu sesekali menonjol karena tendangan sang jabang bayi di dalam sana. Tawa ceria dari mereka sesekali terdengar membuat tonjolan di perut Ayu kian sering. Sabar, sayang. Mama tahu kamu sudah pengen ketemu Papa sama Mama. Tapi ini belum waktunya. Sehat-sehat di dalam sana ya, sayang, tutur Ayu sambil mengusap lembut perutnya sendiri. Gimana kalau kita tebak rupa? Menurutmu, nanti anak pertama kita lebih mirip siapa? Tanya Davin antusias. Yang jawabannya benar dapat hadiah. Yang jawabannya salah dapat hukuman, lanjut Davin seru-seruan. Hadiahnya apa terus hukumannya apa? Tanya Ayu dengan mata memicing. Nanti dong kalau bayinya lahir dikasih tahunya. Kalau dari sekarang, gak seru dong, jawab Davin sambil tersenyum lebar. Ayo tebak. Lanjutnya. Mirip siapa ya? Mas dulu deh. Balas Ayu belum yakin. Menurutku mirip kamu, sayang, ibunya, timpal Davin tanpa keraguan. Alasannya. Ayu menyangga dagu. Menatap suaminya itu dengan penasaran. Alasan yang pertama. Karena bayi ini perempuan. Jadi kemungkinan besar mirip ibunya. Alasan kedua. Orang-orang bilang, anak pertama itu menunjukkan siapa yang paling mencintai di antara kedua pasangan suami istri. Kalau mirip ibunya, berarti aku yang cintanya paling besar. Dan itu fakta, beber Davin penuh senyuman. 4. Kalau ternyata mirip papanya. Ayu kembali bertanya dengan rona merah di kedua pipinya. Penuturan suaminya itu terlalu romantis dan mampu membuat hatinya terasa melambung hingga langit ketujuh. Namun ia berusaha untuk biasa saja dan tak menunjukkan rasa salah tingkah yang berlebihan. Tetap saja cinta papanya yang lebih besar untuk mamanya, jawab Davin seraya mengeratkan pelukan lalu mengecup pucuk kepala Ayu penuh rasa cinta. Kalau jawabannya sama ngapain ngajak aku main tebak-tebakan, balas Ayu dengan bibir mengerucut. Gak apa-apa. Seru-seruan aja. Berarti fix ya, menurutku mirip mamanya menurutmu mirip papanya, ujar Davin. Aku belum bilang loh. Tadi kan cuma nanya doang, protes Ayu. Tapi jawabannya gak boleh sama. Jadi pilihan satu-satunya cuma mirip papanya, balas Davin diakhiri kekahan pelan. Cek, curang. Ayu menendelik manja dengan muka cemberut. Gak curang. Adil malah, balas Davin dengan senyum lebarnya. Baiklah. Mari kita mengalah demi kebahagiaan calon ayah baru ini. Kelakar Ayu sembari mencubit gemas kedua pipi Davin. Au. Sakit, sayang. Davin pura-pura meringis kesakitan.
Harusnya gini nih yang benar. Kap. Kap. Satu kecupan mendarat di masing-masing pipi Ayu. Itu mah maunya. Ayu berujar dengan pipi yang kian memerah bak kepiting rebus. Iya dong. Bukan mau lagi, tapi mau banget, sambar Davin cepat. Ngomong-ngomong, kita sudah mau punya anak loh. Tapi ketika dirayu, ternyata istriku ini saltingnya masih sama saja. Salting brutal kayak masih pacaran, goda Davin menambah rasa malu sang istri. Tak tahan dengan godaan demi godaan yang dilontarkan Davin, Ayu meraih bantal sofa lalu menutupi wajahnya sendiri yang masih terasa panas dan memerah. Di tempat yang berbeda, bukan hanya Ayu yang sedang berbahagia, tapi juga Nuri. Di teras rumahnya, Nuri sedang memperhatikan halaman yang kini akan dipasangi pelaminan beserta tenda untuk acara pernikahan nanti. Rumah yang begitu sederhana itu pun, sudah dihias dan didekorasi sedemikian rupa demi menyambut kedatangan keluarga calon suami yang tak lain majikannya juga. Nuri tidak ingin, biaya tak sedikit yang diberikan Ricky untuknya, menyambut kedatangan calon suami dan para pengantarnya itu dengan sambutan teramat sederhana. Setidaknya, dengan mendekorasi rumahnya agar terlihat lebih nyaman. Nekat juga kamu rupanya. Sudah gak sayang anak? Nuri yang semula sedang berbinar-binar menatap persiapan pernikahannya, langsung terganggu dengan teguran tersebut. Apalagi saat ditengok, orang itu adalah orang yang sangat dibencinya. Ngapain lagi akang kesini? Lebih baik pergi sana. Jangan ganggu aku, hardik Nuri kesal. 5. Aku cuma mau memperkenalkan kamu sama seseorang, jawab Rahmat dengan senyum miring. Pak Sofyan, kesini sebentar, panggil Rahmat pada seorang lelaki yang baru saja menuruni mobil. Perkenalkan, ini Pak Sofyan. Pengacaraku yang akan membantuku untuk memperjuangkan hak asuh anak. Beliau ini pengacara terbaik di kota ini. Jadi menurutku, lebih baik kamu pikirkan ulang sebelum menyesal karena kehilangan Naufal, lanjut Rahmat dengan senyuman puas. Saya Nuri, Pak. Ibunya Naufal sekaligus mantan istri Kang Rahmat, kata Nuri memperkenalkan diri tanpa rasa gentar. Wajahnya bahkan terkesan datar tanpa ketakutan. Tentu saja hal itu membuat Rahmat kian jengah. Apalagi pernikahan mantan istrinya itu sudah hampir di depan mata. Segala persiapan pun sudah hampir rampung. Dan undangan sudah tersebar ke seantero kampung. Camkan kata-kataku. Di hari kamu melakukan ijab kabul, di hari itu juga aku akan mendaftarkan gugatan hak asuh Naufal, ancam Rahmat dengan telunjuk mengarah tepat ke wajah Nuri. Baik, Kang. Aku tunggu. Sampai ketemu lagi, jawab Nuri begitu santai. Lapun langsung membalikkan badan. Berjalan memasuki rumah agar tak lama-lama berhadapan dengan lelaki seperti Rahmat. Jika di depan Rahmat, Nuri bisa sesantai itu, berbeda halnya ketika sudah sendiri. Ketakutan itu tetap ada meski ia yakin putranya itu akan tetap bersama dirinya. Tak ingin merasakan kegundahan dan keresahan sendirian, Nuri memilih untuk menghubungi Ricky. Membagi ketakutan dan kekhawatiran yang sedang dirasakannya. Assalamualaikum, calon istri, sapa Ricky begitu panggilan video itu terhubung. Sapaan singkat seperti itu saja sudah mampu menghadirkan kehangatan dan getaran luar biasa di hati Nuri. Hingga wajahnya yang semula sedang gundah, tiba-tiba berubah cerah. Waalaikum, Mas. Belum tidur? Tanya Nuri basa-basi. Belum. Apa kamu lupa, kalau aku jarang tidur di bawah jam 10 malam? Sementara ini, belum ada jam 8, jawab Ricky. Ada apa? Katakan. Sepertinya calon istriku ini sedang tidak fokus, lanjut Ricky yang bisa membaca gelagat aneh Nuri.
Sebenarnya, ada hal yang sedang mengganggu pikiranku, Mas, jawab Nuri apa adanya. Toh dia menghubungi Ricky dengan tujuan berbagi cerita. Apa? Kenapa? Katakan sama aku. Tanya Ricky tak sabaran. Nuri sempat menghela napas panjang. Mencoba melonggarkan tenggorokannya yang semula terasa tercekat. Setelah dirasa enakan, ia pun mulai mengatakan yang sebenarnya. Tentang ancaman Rahmat yang sedang memperjuangkan hak asuh anak. Nekat juga mantan suamimu itu, iya. Tapi kamu jangan khawatir, apapun itu, aku akan menghadapinya. Pokoknya, apapun yang menghalangi kebahagiaanmu, aku pasti hadapi. Dan apapun yang akan membuatmu bahagia, aku pasti usahakan sekuat tenaga, jawab Ricky begitu percaya diri. Nuri langsung mengulum senyum. Hatinya dipenuhi bunga-bunga yang kian bermekaran indah. Ia tak menyangka dengan jawaban mengharukan dari calon suaminya itu. Kalau Mas sudah mengatakan itu, lalu apa lagi yang harus aku khawatirkan? Timpal Nuri dengan pipi merona. 6. Karena malu. Sepercaya itukah kamu sama aku, Nur? Tanya Ricky. Nuri mengangguk cepat. Itulah alasanku mau jadi istri, Mas. Dan kepercayaan adalah kunci utama suatu hubungan. Masya Allah, benar sekali. Terima kasih untuk kepercayaan yang begitu besar untukku, timpal Ricky penuh senyuman. Terima kasih juga untuk cinta yang begitu besar untukku, balas Nuri masih dengan wajah malu-malunya. Jangan berterima kasih dulu. Karena ini belum ada apa-apanya. Nanti, saat kamu sudah jadi istriku, setiap harinya kamu akan melihat bagaimana besarnya cintaku padamu, balas Ricky memulai rayuannya. Senyum Nuri kian tertahan. Bola-bola kemeraban di kedua pipinya semakin tercetak jelas bak kepiting rebus. Baginya, mendengar gombalan dari kulkas dua pintu seperti halnya sebuah mimpi. Tapi nyatanya, semua itu nyata adanya. Dirinya mampu mencairkan pesona lelaki kulkas dua pintu yang begitu jarang tersenyum dan bercanda. Istirahatlah. Sepertinya hari ini kamu belum istirahat sama sekali. Dan besok, pastikan kamu gak beraktivitas apapun. Cukup berdiam diri di dalam kamar. Atau mungkin, diselingi luluran di kamar mandi, kelakar Ricky sambil tergelak pelan. Ish. Mas bikin aku malu aja, balas Nuri yang tak hentinya berbunga-bunga. Simpan dulu rasa malunya untuk malam pertama kita nanti, timpal Ricky membuat Nuri kian salah tingkah dan grogi. Katanya suruh aku istirahat. Tapi menggombalnya belum selesai juga, protes Nuri. Baiklah. Aku tutup sekarang, ya. Selamat malam calon istri dan selamat mimpi indah. Jangan lupa ajak aku juga dalam mimpimu, kata Ricky seraya mengirim kecupan singkat jarak jauh. Assalamualaikum, Mas. Aku tutup ya. Sahut Nuri dengan perasaan yang campur aduk. Rasa bahagia yang membuncah dan tak dapat lagi dikendalikan. Ia bahkan langsung mengakhiri panggilan itu tanpa menunggu jawaban salam dari Ricky. Andai ia seorang anak ABG yang baru merasakan cinta, pastilah ia sudah berguling-guling di atas tempat tidur saking salah tingkah dengan banyaknya gombalan yang calon suaminya katakan. Malam ini, Ricky, Rayhan, dan Pak Damar berangkat menuju kampung halaman Nuri. Mereka sengaja mengambil jalan malam agar sampai di pagi hari. Mengingat tak ada hotel dan tempat penginapan sejenis di sana. Sebagai calon pengantin, Ricky dipastikan tidak boleh memegang setir. Dia hanya bertugas untuk duduk manis di dalam mobil. Sesekali tertidur lalu terkantuk-kantuk saat malam kian larut. Sementara Davin akan menyusul besok subuh dengan tamu spesial yang juga akan turut ikut bersamanya.
Tentu saja akan membawa supir juga agar dirinya tak perlu repot menyetir jarak jauh. Kecuali sesekali menggantikan sang sopir yang mungkin kelelahan. Mengingat jika ijab kabul akan dilakukan sekitar jam 10 pagi. Dan ia bisa memprediksi jika dirinya bisa datang tepat waktu. Andai perjalanannya itu berjalan lancar. 7. Mas, hati-hati, ya. Maaf aku gak bisa nemenin. Kata Ayu pagi ini, dia mengantar Davin sampai teras setelah keduanya mendirikan salat subuh berjamaah. Ayu memang memutuskan untuk tak jadi pergi menginap di rumah bapaknya. Toh Davin berangkat subuh dan akan langsung pulang lagi sehabis selesai acara. Jadi kemungkinan besar, sore atau malam hari sudah sampai di rumah lagi. Apalagi dia tak pergi sendiri. Tapi bersama pengacara keluarga yang juga akan ikut. Gak apa-apa, sayang. Kamu kan lagi hamil besar. Kasian kalau bepergian terlalu jauh, timpal Davin lembut. Kamu hati-hati di rumah ya. Kalau bosan, kamu bisa pergi ke salon untuk perawatan. Yang penting jangan pergi sendiri. Ajak Mbok Sumi sekalian, lanjut Davin perhatian. Aku gak akan kemana-mana kayaknya. Kalaupun mau pergi, paling ke Masjid Agung, gak apa-apa kan. Soalnya hari ini ada pengajian besar. Penceramahnya yang viral itu loh, Ustadz Hanan, timpal Ayu. Boleh, asal hati-hati perginya. Toh masih ada supir yang stay di sini, balas Davin. Ayu mengangguk mengerti. Ya sudah, berangkat. Entar telat loh, gak kebagian pas ijab kabul. Tita Ayu seraya membenahi jas hitam yang melekat di tubuh bidang sang suami. Jas yang sebenarnya sudah rapi hanya saja ia ingin sekadar menyentuh suaminya itu. Doakan perjalananku lancar, ya. Assalamualaikum. Davin sempat mengecup kening, kedua pipi lalu turun ke perut sebelum berjalan menuju mobil. Sementara Ayu menjawab salam seraya memperhatikan suaminya itu, menatap lelaki yang begitu dicintainya hingga memasuki mobil dan dibawa melaju oleh sopir keluar dari halaman rumah. Ya Allah, lindungi suamiku. Imam sekaligus penjagaku yang paling berharga, gumam Ayu saat mobil yang dinaiki Davin keluar dari gerbang di hari yang masih gelap. Maklum, subuh memang baru tiba. Dan sekarang, waktu subuh datang lebih awal dari bulan-bulan sebelumnya. Tepatnya di jam 4 lebih, hampir setengah 5. Menyadari hari masih begitu pagi, Ayu kembali masuk lalu berjalan menuju dapur. Di mana suara alat-alat masak sudah mulai terdengar dari sana. Pagi, Mbok, sapa Ayu pada Mbok Sumi. Mbak Ayu. Pagi. Mbok Sumi menoleh sambil tersenyum hangat. Dan Davin sudah berangkat. Sudah, Mbok. Ayu menyahut singkat lalu duduk di salah satu kursi makan. Aduh, kasihan dan Davin, pergi gak sarapan dulu, tukas Mbok Sumi tak enak. Ia memang bangun sedikit kesiangan pagi ini. Padahal biasanya, jam 4 pagi sudah bangun dan mendirikan salat tahajud sambil menunggu subuh datang. Gak apa-apa, Mbok. Tadi aku sempat bikinin roti tawar sama susu putih hangat kok. Biar gak masuk angin di jalan, jawab Ayu. 8. Kenapa gak bangunin Mbok atuh, Mbak? Jadi gak enak. Mbok bangunnya kesiangan. Bangun-bangun pas azan subuh, sesal Mbok Sumi merasa bersalah. Gak apa-apa atuh, Mbok. Gampang ini kalau cuma bikin roti sama susu mah. Aku juga bisa. Jangan merasa gak enak gitu ah. Lagian sebagai seorang istri, itu sudah menjadi salah satu kewajibanku. Melayani suami, timpal Ayu. Iya sih. Tapi lain kali, mending bangunin Mbok aja, ya.
Kasian Mbak Ayu lagi hamil besar gitu. Jalan aja susah, balas Mbok Sumi. Ayu hanya mengangguk pelan. Oh, iya, Mbok. Nanti siang temenin aku, mau gak? Temenin kemana, Mbak? Tanya Mbok Sumi dengan kening berkerut. Ke Masjid Agung. Ada pengajian dari Ustadz viral. Jarang-jarang loh, mumpung dekat. Udah lama aku pengen nyoba hadir di majelis itu tapi jauh mulu tempatnya, jawab Ayu antusias. Bos sudah tua. Gak malu ya datang ke majelis seperti itu. Biasanya kebanyakan yang masih muda-muda yang hadir, timpal Mbok Sumi nampak ragu.